Sementara akibat Sungai Rejoso meluap, ratusan rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terendam banjir. Ya, sejumlah perahu karet diterjunkan ke lokasi banjir. Banjir ini menerjang sepanjang aliran Sungai Rejoso, Kabupaten Pasuruan sejak Jumat malam. Dilaporkan sedikitnya ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Winongan dan Grati yang terendam banjir. Namun terparah di Desa Kedaung Kulon, Kecamatan Grati. Tinggian air yang merendam permukiman penduduk dan jalan desa bervariasi mulai 30 hingga 100 cm. Anak-anak bahkan tak bisa ke sekolah lantaran sekolahnya kebanjiran. Sejumlah perahu karet dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir dan mengirim bantuan makanan siap saji. Sekitar 1,80 meter lah. Oh, ini aktivitas warga sangat terganggu. Ya terganggu aktivitas. Kalau mau kerja sulit, mau sekolah sulit. Artinya libur semua kan, anak-anak ini kan libur semua. Pihak BPBD Kabupaten Pasuruan menyiapkan petugas dan warga yang tergabung dalam tim reaksi cepat untuk siaga dan menyiapkan bantuan kepada korban banjir apabila dibutuhkan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Langkat memusnahkan puluhan kilogram narkoba dari 5 orang tersangka jaringan antar provinsi. Mirisnya, 1 dari 5 tersangka merupakan ibu rumah tangga yang nekat membawa 4,8 kilogram sabu dari Aceh menuju Jambi. Sebanyak 4,8 kg sabu dan 30,5 kg daun ganja kering dimusnahkan oleh Polres Langkat, Sumatera Utara. Barang haram tersebut disita dari tangan 5 orang tersangka. 3 pelaku barang bukti ganja kering diringkus polisi di kawasan Jalinsu, Medan, Aceh saat hendak edarkan ganja di kota Medan. Sementara 2 tersangka pengedar sabu-sabu ditangkap di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. 1 di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Tujuan mau kemana Ibu? Ke Jambi ya. Kenapa tergiur Bu? Bukan, karena suami saya yang kedua, dia bilang dia diancam hukuman mati kalau saya nggak mau ikut. 5 orang, laki-laki terdiri dari 4 orang, perempuan 1 orang. Total barang bukti narkotika yang dimusnahkan ganja sebesar 30.564,68 gram dan untuk sabu 4.864,5 gram. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Sat Narkoba Polresta Blitar, Jawa Timur berhasil menangkap pengedar narkoba jaringan antar provinsi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 0,5 kilogram lebih sabu senilai 800 juta rupiah. Inilah video saat petugas Sat Narkoba Polresta Blitar, Jawa Timur meringkus MAR alias Bapuk, 29 tahun, warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. MAR kedapatan menjadi kurir narkoba jenis sabu seberat lebih dari 0,5 kilogram dengan nilai 800 juta rupiah atau hampir 1 miliar rupiah di Jalan Semeru, Kota Blitar, depan kantor Dinkes Kabupaten Blitar. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 534 gram sabu-sabu, 1 klip berisi 20 gram serbuk bahan ekstasi, uang tunai Rp550.000 dan 1 buah HP sebagai sarana komunikasi dengan pembeli. Pengedar sabu ini ditangkap usai mengambil sabu atas perintah orang lain. Ia mendapatkan upah 50 juta untuk menjadi kurir. Pelaku sudah 5 kali menjadi kurir, 4 diantaranya di Jakarta. Tepatnya di sebelah utara alun-alun, mengambil sesuatu, dimasukkan ke dalam tas ransel. Setelah itu didekati oleh anggota. Begitu dilakukan penggeledahan, ternyata didapat bahwa di dalam ransel tersebut, di dalam tas yang diambil, plastik yang diambil di pinggir jalan tersebut merupakan narkoba jenis sabu. Ada jenis sabu dengan berat 0,5 kilo lebih. Saat ini, Sat Narkoba Polres Blitar Kota masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penangkapan pengedar narkoba tersebut, termasuk untuk mendalami jaringan pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, polisi berhasil menangkap 6 pelaku pencabulan di tempat yang berbeda dengan korban anak di bawah umur. Iya, kasus pencabulan ini terungkap setelah korban mengadu ke orang tua yang dilanjutkan dengan laporan polisi. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo berhasil menangkap 6 pelaku pencabulan dari 6 laporan kasus yang berbeda dalam kurun waktu 1 bulan. Ironisnya, dari 6 pelaku pencabulan ini, semua korbannya adalah anak di bawah umur. Bahkan salah satu korban yang ada tercatat masih berusia 5 tahun. Para pelaku ini ditangkap setelah polisi menerima laporan dari para orang tua dan keluarga korban terkait pencabulan. Dari 6 pelaku pencabulan ini, 1 diantaranya bahkan sudah berusia 60 tahun yang tega mencabuli anak tirinya sendiri. Para pelaku mengaku nekat berbuat bejat ke korban karena kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan dengan baik ke istri mereka. Jadi motifnya dia ini mungkin ini memenuhi kebutuhan biologis dengan istrinya namun tidak terpenuhi dengan baik, sehingga kemudian menyasar ya, karena mungkin ada hal-hal ya yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya, kemudian yang bikin korban adalah anak tirinya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 pelaku pencabulan ini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan setinggi 1.000 meter dari puncak Sabtu siang. Status gunung kini masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk tetap waspada. Gunung Semeru kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak. Berdasarkan data periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, dalam 12 jam terakhir, seismograf merekam terjadi 49 kali gempa letusan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Pihak BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini. Atap sebuah rumah di Kampung Kembang Kuning Gang 5 Surabaya ambruk. Seorang ibu hamil penghuni rumah sempat terjebak reruntuhan dan kabel listrik yang bergelantungan di depan rumah. Seperti inilah detik-detik atap rumah di Kampung Kembang Kuning Gang Surabaya ambruk. Dalam rekaman CCTV, atap bagian depan rumah ambruk menimpa sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik hingga bergelantungan di depan rumah. Untungnya saat kejadian tak ada satupun orang yang melintas di lokasi. Akibat peristiwa ini, seorang ibu hamil penghuni rumah sempat terjebak di dalam rumah kurang lebih 30 menit karena kabel listrik yang menjulur memblokade pintu. Ibu hamil sang penghuni rumah pun akhirnya berhasil dievakuasi dari rumah tetangga yang berada di sebelahnya dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya serta BPBD. Menurut saksi mata, peristiwa terjadi begitu tiba-tiba yang awalnya terdengar suara gemuruh dan terasa getaran akibat material bangunan yang jatuh. Seperti ini mas, petir, meledak. Nah, tapi kan langsung pas jatuh kan geter. Tak lihat ternyata ini jatuh. Evakuasinya lewat samping kayak mas, masuk rumah tetangga yang samping sini. Sempat tertahan berapa lama mas? 15 menit lebih kayak mas. Ini tadi sudah untuk korban yang shock kebetulan tidak terluka, sudah ditangani langsung oleh tim medis. Sekarang dibawa ke Puskesmas Jagir. Atas insiden ini, pihak BPBD Kota Surabaya melakukan pembersihan puing-puing bangunan dan kabel listrik agar tidak mengganggu aktivitas warga lain. Penghuni rumah diminta untuk tidak menempati rumah karena berisiko hingga dilakukan renovasi dan perbaikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan.
Pemirsa, demi mendapatkan beras murah, warga di Lumajang, Jawa Timur rela berdesak-desakan dan antre berjam-jam Sabtu pagi. Ya, antrian mengular hingga puluhan meter untuk mendapatkan 10 kg beras SPHP yang harganya jauh lebih murah dibanding harga beras di pasar. Antrian panjang hingga puluhan meter ini terjadi pada stand beras SPHP kelas medium di program Pangan Murah kawasan Wonorejo Terpadu, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu pagi. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapat jatah pembelian 10 kg beras yang dijual di bawah harga pasar. Beras 10 kg dijual dengan harga Rp102.000, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp156.000. Selain untuk menstabilkan harga beras, kegiatan dilakukan untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Lumajang, di mana pekan ini menyentuh angka 3,2%. 10 kilo. Antri berapa jam tadi, Bu? Aduh, mulai tadi jam 8. Sampai sekarang ya, lebih dari 2 jam ya, Bu ya? Iya. Harganya berapa ini, Bu? 102.000. Kalau di pasaran berapa, Bu? Oh, 150. Ya, nanti akan diikuti juga operasi pasar, termasuk juga operasi pasar penjualan beras SPHP di pasar-pasar. Ya, nanti kita akan bekerja sama dengan pedagang-pedagang untuk menjual beras SPHP dari Bulog, sehingga harganya bisa ditekan. Selain beras SPHP, dalam gerakan pangan ini juga dijual telur, minyak goreng, serta cabai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainus melaporkan.